Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gazi Alkifari. Saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Batam yang akan berlaku sebagai pembicara pertama pada tim pemerintah yang akan menyetujui mosi pada perdebatan kali ini dengan disertai pernyataan-pernyataan serta argumen bahwasanya saya setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang saya hormati, mosi pada perdebatan kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mengawali perdebatan kali ini, izinkanlah saya mendefinisikan terkait mosi pada perdebatan kali ini. Maksud dari mosi ini adalah pemerintah akan menerima mahasiswa baru yang hanya didasarkan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Adapun tujuan kami menyetujui mosi pada kali ini adalah karena kami ingin menghilangkan budaya korupsi di institusi pendidikan sekolah. Dewan juri yang saya hormati, adapun status quo pada saat ini adalah banyak korupsi di negara berkembang, contohnya saja Indonesia. Kasus ini terjadi salah satunya karena sistem pendidikan yang tidak jujur dan membuat tertanam budaya korupsi sejak di sekolah. Dari status quo yang saya sampaikan, ini banyak sekali menimbulkan masalah ya Dewan Juri. Mulai dari masalah yang kecil hingga yang besar. Adapun masalahnya yaitu, yang pertama, sekolah mengajarkan siswa menyontek. Yang kedua, siswa tidak benar-benar memiliki nilai yang bagus dari hasil usaha mereka sendiri. Bahkan ketika mereka sudah jadi orang sukses, mereka tidak memiliki skill atau malah berbuat curang dengan korupsi. Dewan juri yang saya hormati, dengan menyetujuinya kebijakan kali ini, saya memberikan beberapa mekanisme pada perdebatan kali ini. Yang pertama, dibuatnya indeks pengukuran siswa dari baik sampai yang sangat baik. Yang kedua, membuat data yang fakta mengenai kejujuran dari suatu sekolah. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya saya selaku tim pemerintah akan memberikan argumen terkait mosi pada kali ini. Adapun argumen yang saya sampaikan akan membahas 3 persoalan, yaitu yang pertama, kenapa penerimaan berdasarkan integritas ini dapat dibenarkan? Yang kedua, kenapa ini penting untuk dilakukan? Yang ketiga, apa dampak ke depannya jika kebijakan ini dilakukan? Yang pertama, argumen saya akan menjawab persoalan pertama, yaitu kenapa penerimaan berdasarkan integritas dapat dibenarkan. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan dan juga mendidik orang agar menjadi lebih baik. Dewan juri yang terhormat, seperti yang saya sebutkan, status quo pada saat ini pendidikan malah tidak mendidik karena adanya budaya yang tidak jujur di sekolah. Oleh karena itu, mengapa kami sangat yakin ingin melakukan kebijakan ini? Karena kami ingin memperbaiki sistem pendidikan dan menjadikan generasi muda menjadi orang yang jujur dan berkualitas. Kami selaku pemerintah sangat khawatir jika sistem pendidikan masih sama seperti saat ini akan menjadi dampak yang buruk ke depannya bagi negara, seperti tingkat korupsi yang meningkat dan lain-lain. Selanjutnya argumen saya yang kedua adalah kenapa ini penting untuk dilakukan. 1. Masuknya universitas menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sekolah dalam mengajar. Sehingga dengan adanya mosi ini dapat merubah sikap dan perilaku sekolah untuk lebih jujur atau meningkatnya integritas. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, tingkat korupsi di Indonesia pada saat ini semakin melambung tinggi.
Pada tahun 2010, Indonesia menempati peringkat 110 di dunia, dilansir dari wikipedia.co.id. Jika sistem pendidikan terus dilaksanakan seperti ini, bagaimana ke depan Indonesia yang akan datang? Tentunya kami percaya dengan adanya kebijakan ini ya Dewan Juri, saya yakin tingkat korupsi di Indonesia akan menurun. Dengan generasi Indonesia menjadi lebih baik, berkualitas, jujur, dan lain-lain. Tentunya ini upaya yang sangat tepat dilakukan. Karena dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjadikan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Selanjutnya Dewan Juri, saya akan memberikan argumen saya terkait dampak ke depannya jika kebijakan ini dilakukan. Yang pertama, menciptakan persaingan yang sehat. Seperti yang kita ketahui, menciptakan persaingan yang sehat dalam masuk universitas ini sangat sesuai dengan karakteristik pendidikan yang harus adil dan tidak diskriminasi. Dengan adanya sistem ini, kami yakin ini akan berdampak baik bagi Indonesia dan rakyat-rakyatnya. Sistem ini juga sesuai dengan karakteristik pendidikan yaitu adil. Dan yang kita ketahui pada saat ini, banyak sekali orang yang mencoba masuk universitas menggunakan joki untuk lolos masuk ke perguruan tinggi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan dan tujuan dari pendidikan yang sudah saya sebutkan. Itu mengapa kami sangat ingin melakukan kebijakan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya Dewan Juri, tingkat korupsi di Indonesia akan menurun. Kami selaku tim pemerintah percaya dengan diadakannya sistem seperti ini akan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Seperti yang kita tahu sekarang ini, kasus korupsi di Indonesia semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya merugikan bangsa. Contohnya saja pada kasus korupsi EKTP yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun, dilansir dari kompas.com. Bagaimana jika ini terus terjadi? Maka dari itu kami selaku tim pemerintah setuju dengan diadakannya kebijakan ini. Baiklah Dewan Juri, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.